wa yasihu bai'u kulli tahirin man munabbahin muntabi'in bihi mamlukun. Wa yasihu, dan keterangan berikutnya sah hukumnya bai'u kulli tahirin, jual beli barang-barang setiap barang-barang yang suci, muntabi'in yang dapat diambil manfaat, bihi dengannya, mamlukun dan telah dimiliki. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Jadi menjual apapun bentuknya, yang penting barang itu suci, maka hukumnya, dan itu barang adalah mamluk, barangnya dapat dimiliki, tidak sulit untuk diambilnya. Nih, gua jual paya gua tingginya 10 meter, suruh ngambil sendiri. Itu gimana tuh Pak? Namanya payahnya mah suci, cuman cara ngambilnya susah, jadi enggak sah itu. Jadi yang payah yang udah di meja baru tuh boleh dijual. Wala yasihu bai'u ainin najasatin, dan tidak sah menjual barang yang berbentuk najis. Barangnya berbentuk najis, jual darah yang dibekuin, namanya apa Pak? Marus, darah yang dibekuin, bukan darah beku dengan sendirinya. Katoh labin wakibdin, seperti halnya ati sama empla. Kalau itu boleh, enak nggak Pak? Itu padahal darah itu Pak, cuman darah yang itu memang berbentuk sendiri. Yang dimaksud dengan marus adalah leher hewan dipotong, ditadain, kemudian diproses sampai beku, itu kemudian dijual, itu namanya najis. Ya, wala mutanajisah, dan juga tidak boleh menjual benda yang terkena najis. Kalau tadi bentuknya memang udah najis, sekarang bentuknya suci tapi karena terkena najis, kahomrin, seperti arak. Arak ada yang berdasarkan dari unsur anggur, anggurnya mah suci, tapi diproses sedemikian rupa menurut dengan cara asir itu dia diperes, akhirnya dengan proses menjadi najis. Anggurnya mah suci tapi terkena najis. Waduhnin, waghalin, dan seperti halnya minyak, seperti halnya madu, kemudian seperti halnya cuka yang tadinya dari tape, dari mana itu ya? Bisa dari aren ya. Cuka kol kemudian mabok, jadi bisa mabok tuh. Itu namanya dia terkena najis yang tadinya suci, wanamihima dan lain sebagainya. Mimma lam yumkinu tadhiruhu, yang tidak mungkin untuk disucikan kembali. Jadi dipulang lagi jadi cuka lagi, jadi bisa dikonsumsi lagi. Nah, cuka itu namanya adam, kata orang Arab. Al-adam, cuka. Kata Nabi, siapa yang di rumahnya tersedia cuka, maka rezekinya nggak habis-habis. Besok borong aja cuka di warung. Nah, itu asalnya dia suci Pak, bisa kita pakai kan, kalau beli bakso dia kan kasih cuka ya, soto pakai cuka. Nah, tapi kalau sudah melalui proses fermentasi, kemudian dia jadi homer ya, diarak tuh. Nanti kalau jadi arak jadi najis, dari itu untuk dibalikin ke semula menjadi cuka lagi udah nggak bisa. Wala bai'u mala manfa'ata bihi, dan tidak boleh menjual benda yang tidak ada guna di dalamnya, mau diapain, seperti jual 2 butir biji. Sekarang cabai keriting dijual, itu buat apa kira-kira Pak? Nah, itu makanya yang begitu nggak sah dijual tuh. Makanya yang begitu mah ambil aja gitu nih. Bu, ini cabai 2 berapa Bu? Ambil aja gitu. Kalmalahi, sebagian kitab menyatakan seperti jualan alat musik. Tapi ini kan khilafiyah perdebatan yang jelas. Seperti contoh jual biji hababnya, mau biji alpukat, jual biji alpukat 2 dihargain, bakal apaan ini ya? Alpukatnya iya, tapi kalau bijinya doang, yang begitu tidak sah penjualannya. Kemudian wala bai'u wala
bai'u la manfaatalah, menjual sesuatu yang tidak ada gunanya, ka'atrobin, seperti kalajengking, wanamlin dan semut, wasabuin dan hewan buas, la yanfa'u, yang nggak ada gunanya. Hewan buas tuh nggak ada, yang kagak ada manfaatnya, kecuali ada manfaatnya. Al-fahdi, seperti jual macan tutul. Macan tutul lisoidi, buat berburu, itu bisa jadi. Alfil buat harbun, buat perang. Beli gajah buat perang. Itu kalanya masih ada kalanya masih ada manfaat. Jual kucing buat nyari tikus, oh itu boleh. Itu kucing tuh masih perdebatan tuh Pak. Tapi jangan kencang-kencang ngomongnya Pak. Jadi yang begitu-gitu Pak dijual, tidak ada disebut menjual benda yang barang apa, hewan yang tidak ada manfaatnya. Ini jangan begitu tuh. Kita Islam ada batasan. Ada orang ini beli buaya buat apa kira-kira? Empanin doang kan? Tapi dia jinak Ustadz. Nih begini nih. Jadi memang Allah itu udah menciptakan sifat sabu'iyah, sifat keganasan, sifat kepuasan pada hewan, itu emang udah Allah tentuin, nggak bisa berubah Pak. Itu biasanya bisa tidur bareng buaya, iya, satu ketika sabu'iyahnya akan muncul. Tidur sama anak saya, iya, sekarang satu ketika sabu'iyahnya akan muncul. Anaknya hilang, kemana kira-kira? Buaya. Ditelan sama buaya. Di Islam itu kalau dia tidak ada gunanya nggak boleh. Monyet, kirdun, buat apa ya? Nah, kelapa. Kalau buat motor kelapa sah jual belinya Pak. Memberikan manfaat jual beli misalkan, berarti yang membeli ada keuntungan dapat memakainya, yang menjual dapat keuntungan dari penjualannya. Nah begitu Bapak sekalian. Jadi aturan kita adalah termasuk yang dilarang dalam agama kita adalah membai'u ma la manfaata fihi, menjual sesuatu yang nggak ada gunanya ya, dalam hewan, dalam benda, demikian penjelasannya. Ya. Ya. Seperti ular, kalau beli kan ya, betul. Tidak dibolehkan hanya tidak bermanfaat, tapi kalau orang-orang koleksi gimana tadi? Hasil uang yang dia jual, dia pakai untuk kehidupan itu gimana? Ya, jadi yang boleh, yang disebut untuk koleksi itu adalah sejenis, misalkan dari di sini disebutkan dari jenis burung at-tawus lil ansi bilauni, burung apa namanya? Taus itu burung merak, cakep ya warnanya ya. Karena dinikmati lil anisi lilaunihi, untuk dinikmati warnanya. Jadi jual beli yang begitu boleh. Burung hias, ya kan? Tuh harganya bisa gila-gilaan Pak. Dulu ya Pak, yang beli juga gila itu. Gara-gara ngeliat bulunya, cakep banget itu. Berapa duit? 2 miliar. Dia bayar itu. Itu sah nggak itu? Sah Pak. Di sini at-tawus lil anisi bilaunihi. Jadi menjual sesuatu yang dikoleksi, di barangnya bagus-bagus nih, hewan. Atau yang untuk suara. Di sini disebutkan yang suara adalah kan andalib lisautihi, burung murai. Selamat yang punya murai. Aman Anda ya. Jual murai boleh tuh Pak Udi. Tapi kalau yang sifatnya sabu'iyah, yang apa nih tadi, yang buas-buas nggak boleh. Ya, uangnya hasil. Ya haram. Kan jual belinya haram. Haram kan? Iya dong. Berarti dia mengkonsumsi hasil yang. Nah inilah yang kata hadis Nabi, kullul lahmin, ya. Kata Nabi kullul lahm nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang digemukkan, yang dibesarkan dari konsumsi yang haram, maka neraka baginya lebih cocok untuk dia masuki. Makanya kan di sini dijelasin, ini kagak boleh jual begini, malah ternak buaya. Ternak babi juga ya. Oh kalau babi ternak babi jangan dah, itu urusan dia dah tuh. Ya, kita jangan. Saya mau kagak makan, saya ternakin doang. Itu sama wasilah ya, al wasail bi hukmil maqasid. Orang konsumsi babi karena ada yang ternakin, ya peternaknya kena juga.
Sama Pak, kita punya kebun anggur banyak, cuma yang pesen bir ya haram anggur kita. Karena kata Nabi ada 10 yang akan dilaknat Allah dalam hal masalah anggur. Pertama, perkebunan anggurnya. Yang punya kebunnya, kalau tahu itu diborong sama pabrik bir, maka haram punya kebunnya. Yang manen, yang meres sudah 3. Yang ngangkut, yang punya pabrik, yang karyawan pabrik. Kalau dia ada di minuman, jual minuman, yang tukang bar apa namanya? Ya itu dia, kena juga. Yang drivernya, yang kurirnya kena juga. Ada 10 Pak yang akan dilaknat oleh malaikat dalam masalah bab anggur yang jelas-jelas buat pabrik bir. Tapi kalau dia nggak tahu itu buat apa, ya itu halal dia jual. Kalau dia tahu, Iya, terus, iya, penjualnya juga kena juga. kena semua itu. Asalkan dia tahu ya. Kalau memang dia tahu ini yang langganan dia pabrik bir, udah haram semua. Ya itu kan Masuk karyawan. zaman dulu kan orang tua tuh kayak cairan, ya kan bikin tape. Iya betul. Nah kan kadang-kadang dibikin apa tuh brem. Nah itu gimana? Oh brem mah nggak apa-apa. Yang brem itu kan fermentasi untuk konsumsi ya. Ya yang penting nggak mabok kan, kullu muskirin aksaruhu wa qaliluhu haramun. Setiap barang yang mengandung mabuk, nah itu dia. Jadi mabuknya itu sedikit banyaknya dikonsumsi ya haram juga. Tapi jangan ngomong gini Pak, mabuk dikit haram, mendingan gue banyak. Ya mungkinan itu ya. Maksudnya sedikitnya aja kalau emang betul haram itu udah dosa, gimana banyak. Jadi yang ada unsur mabuk yang bikin, itu yang kata ilmu usul fikih, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Orang memberlakukan hukum dilihat dulu elatnya. Ya, kalau ada elat haramnya berarti haram, kalau nggak ada elat haramnya jadi halal. Anggur itu kalau udah jadi minuman jadi haramnya. Anggurnya mah kagak. Jangan makan anggur, ini kan bahan minuman. Akhirnya anggur kagak laku, salah. Dosa malah kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, nggak boleh. Jadi tadi itu maksudnya adalah kalau yang dijadiin brem ya, itu nggak apa-apa. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya.